هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi tafaddala alaina bil ala'i wan ni'mah. Nahmadu wa nashkuruhu ala ma manna alaina min a'zamin ni'am. Ni'mati al-Islam wal iman wal ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad alladzi ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan libanil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Al-mukarramin, para ulama, para ikhwan yang hadir pada pertemuan ini, yang pertemuan ini adalah pertemuan pertama atau katakan suatu pembuka daripada apa yang disebut-sebut zikir hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman ini saja kadang-kadang ditanyakan, apa ada hadis hubbul watan minal iman? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya merasa yang barangkali saya ini paling tua, dan alhamdulillah saya yang paling tua ini dulu Nahdlatul Ulama berdiri tahun 26. Itu didahului karena ada sebab. Segala apapun Allah ja'ala likulli syai'in lahu sabab. Ada sebab. Bahwasanya para ulama dahulu di Surabaya rame ulama-ulama yang diperkasai oleh diantaranya Mbah Kiai Abdullah Hasbullah di pondok pesantren yang disebut-sebut pondok pesantren apa itu Surabaya, Kertopaten. Di Kertopaten itu bergerak waktu Mbah Wahab ada di Kertopaten, dan di Kertopaten dari Surabaya itu timbul suatu beberapa gerakan-gerakan, di antaranya dulu adalah Nahdlatul Watan. Kebetulan apa yang terjadi, ayah saya itu pertama kali dan mau Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang tidak mau sebab wirainya membuka pondok, tetapi penuh Mas Kumambang adalah tempat munculnya para ulama-ulama yang Kiai Fakih Mas Kumambang hanya mengajar putra-putranya
keponakan-keponakannya, sehingga sampai timbul ulama yang besar, yaitu Kiai Maksum Ali. Kita ketahui bahwa pondok pesantren dulu ukuran kemajuan adalah mengkias fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun tasrif. Tasrif besar ada di Cirebon, Kempek. Kemudian ada tasrifan sono. Kedua-dua itu akhirnya muncul tasrifan yang tidak diduga-duga dari daerah Padangan. Tapi apa kesemuanya itu akhirnya habis dikalahkan dengan tasrifan Jombang, yaitu Kiai Maksum Ali, salah satu daripada seorang yang dididik oleh Kiai Fakih Mas Kumambang, karena itu keponakannya. Dan kebesaran Tebu Ireng, siapa yang mengarang Durusul Falakiyah? Siapa yang mengarang tasrifan Jombang yang menghabiskan tasrifan yang lain-lain? Siapa yang mengarang Al-Mizaniyah fima yata'allaqu bizakah? Ini besar sekali, sehingga kebesaran itu tidak bisa dipisahkan antara Mbah Kiai Hasyim dan Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Hasyim Asy'ari katakan pondok besar adalah pondok-pondok yang sekarang kelihatan. Apa itu Pondok Joso yang diasuh Kiai Romli, Kiai yang ada di Lirboyo diasuh Mbah Kiai Abdul Karim, Pondok Ploso yang diasuh oleh Kiai Jazuri, Sarang termasuk. Apalagi di Cirebon Buntet ada Kiai Abbas, alumni pondok pesantren Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak bisa pondok besar itu kecuali karena sababnya adalah dari jebolan mutaharrij pondok Tebu Ireng. Mbah saya sendiri yang sampai sekarang Sarang itu dibesarkan oleh Kiai Ahmad Su'aib dulu di Tebu Ireng, berteman dengan Mbah Kiai Karim. Mbah Kiai Karim akan diputus untuk dikawinkan putra putri Kiai Soleh Bantar Kidul. Mbah saya akan dikawinkan di daerah Jombang yang dekat Kertosono itu. Pondok apa itu? Semelo. Sudah ini bareng, ada Semelo, ada Bantar Kidul. Tapi untung mbah saya itu pulang akhirnya dikawinkan oleh buyut saya kepada mbah saya. Jadi untung ada saya. Kalau jadi di Semelo tidak ada saya. Nah, ini Mbah Kiai Ahmad. Bapak-bapak, kiai-kiai yang saya hormati, pada waktu tahun 24 atau 23, apa yang terjadi di Hijaz, Syarif Husain dikalahkan oleh Wahabi, oleh Abdul Aziz Saudi. Terjadi apa? Pengerusakan kubah-kubah. Untung kubbatul hadra allati fiha Nabiyuna Muhammad tidak bisa dirobohkan. Semua kubah-kubah
Sehingga begitu merusak, dan tidak hanya itu, Masjidil Haram tahun 24 tidak ada orang ngaji, kosong. Faham Wahabi besar. Tapi apa yang terjadi? Mbah Kiai Wahab yang mempunyai organisasi Nahdlatul Wathon dan mendirikan sekolahan-sekolahan yang namanya Nahdlatul Wathon. Di antara madrasah yang ada di pesantren Sarang sendiri namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon mempunyai anak organisasi Jam'iyatun Nasikhin. Jam'iyatun Nasikhin adalah mubaligh yang sekarang. Siapa yang nyakui Kiai Asnawi Kudus? Mestinya tanggal tahun 25 Nahdlatul Wathon dengan Jam'iyatun Nasikhin akan mengirimkan delegasi ke menghadap Baginda Raja Saudi. Tapi Kiai Asnawi tidak tahu, beruzur, sehingga yang mimpin delegasi itu adalah langsung Mbah Kiai Wahab. Jadi namanya ulama Nahdlatul Wathon, ning kadang-kadang disingkat ulama Nahdlatul. Kerap kali menurut cerita yang disampaikan oleh ayah pada saya, Raja Abdul Aziz, ya ulama Nahdlatul. Tahun 25 akhirnya apa kata Aziz? Faida antum ayyuha ulama an-Nahdlatul, ulama in-Nahdlatul min ahadil madzahibil arba'ah, fa ana wa nahnu kadzalik min al-madzahibil arba'ah. Fa in kuntum Syafi'iyun wa nahnu Hanafiyun wa nahnu Hambaliyun, bukan Syafi'i, Hambali. Apa itu terjadi? Delegasi yang akhirnya di ADRRT NU disebut-sebut bukan delegasi tapi Komite Hijaz, memenangkan mengembalikan Masjidil Haram jadi rame, diasuh oleh para ulama-ulama yang besar pada waktu itu. Sampai saya sendiri bisa merasakan di Masjidil Haram tahun 69 saya mengaji di Masjidil Haram. Ulama-ulamanya semua sunniin. Pengaruh daripada ulama itu, walau wahabinya itu wahabi, tetapi tidak ada di pengadilan di Mekah itu kecuali ala mazhab ilaihi ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang menjadi qadil qudot? Hasan Syekh yang mengarang kitab ilmi asar, Hasan Masyad, min ulama Nahdlatul, min ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah berkat daripada bangsa Indonesia karena Komite Hijaz. Apa yang terjadi? Sekarang ini perubahan yang besar. Di Masjidil Haram tidak ada ulama satu pun yang kecuali hanya satu, dua, atau satu saja. Semuanya masjid-masjid dipimpin oleh orang-orang Wahabi. Jadi saya akhirnya mempunyai kesimpulan. Apa itu? Tahun 25 kembali delegasi ulama Nahdlatul akhirnya turun. Komite Hijaz itu jadi komite muktamar pertama. Yang muktamar pertama adalah daripada para kiai-kiai. Dulu kiai itu ngaji kitab, tidak ada. Kiai hanya direktur pesantren. Tidak ada yang hanya foya-foya saja jadi mubaligh.
benar-benar kiai adalah kiai. Apa itu terjadi? Akhirnya pada akhir Januari, jadi delegasi datang menghampiri Januari, komite hijaz itu komite muktamar, diadakan pertemuan ulama-ulama yang pertama di Surabaya akhir Januari, tanggal 31 muttafaq ijma' mendirikan Nahdlatul Ulama, menjadi Rois Akbarnya Kiai Hasyim dan menjadi wakil Rois Akbarnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Karena Kiai Fakih Mas Kumambang itu muridnya pertama kali ayah saya dan mau menyendirikan pesantren karena ayah saya, jadi kerap kali ayah saya itu bertemu Mbah Hasyim karena diutus oleh Kiai Fakih Mas Kumambang, dan kerap kali mengadakan pertemuan antara Mbah Wahab, Mbah Hasyim dan ayah saya. Para kiai-kiai, para ulama, para hadirin yang saya hormati, saya masih ingat itu. Apa dulu didirikan madrasah Nahdlatul Watan, nyanyian Hubbul Watan minal iman. Ini dari saya terus terang saja. Saya karena ada ansor yang dari Golkar, namanya Nusron Wahid, itu kan NW itu. Nah, jadi saya mesti ingat NW Nahdlatul Watan. Saya pelajari itu, nyanyian itu dari saya. Itu belum muqaddimahnya. Ada muqaddimahnya. Kulluna lil watan lil ula lil alam majiduna min qidam sya'abainal umam innadu yal watan innadu yal watan kulluna lil watan hubbuna lil watan. Itu belum saya kemarin semalam saya bertemu dengan Nusron Wahid. Ini supaya ini barangkali karena tidak ada perubahan itu kecuali persatuan antara agamis, antara religius dan nasionalis. Nabi sendiri itu tidak bisa dipisahkan antara religius dan nasionalis. Dan faham Nabi mengenai nasionalis bukan karena keturunan. Siapa Nabi itu? Bukan bangsa Arab. Siapa yang kata bangsa Arab? Nabi adalah keturunan Ibrahim, keturunan Ismail. Dan Ismail kawin dengan golongan Arab yang bukan Qahtan tapi Jurhum. Jurhum adalah setengah Bedui. Ini harus kita ketahui. Tapi apa yang terjadi? Nabi itu mulai dari Adnan kelihatan di Mekah, sehingga bangsa Arab ada 4. Kalau tadi Kiai mengatakan 4, saya mengatakan 4. Satu bangsa Quraisy yang bukan bangsa Arab, tapi kelahiran Arab, keturunan Arab, dan ada dari Jurhum. 2 bangsa Qahtan, 3 Jurhum, 4 Badiah. Jadi Badiah, Jurhum, Qahtan dan Quraisy. Yang bukan asli Arab, Quraisy. Tetapi karena Quraisy tumpah darah di Arab, sama dengan nyanyian kita, bukan keturunan tapi tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba Nabi, bangsa Arab, dunia ini tidak ada sepanjang Nabi Adam sampai kiamat orang bodoh kayak orang, tidak ada. Sebab bangsa Arab itu kenal dengan jahiliyah, ummiyah, wallazi ba'atsa fil ummiyin, maskana, tidak ada. Nasi Arab itu tidak ada sama sekali. Makanan yang enak, mafi ghairu maujud.
4, tidak ada apa yang disebut budaya. La budaya fil Arab. Jadi Arab ini terkenal jahiliyah, ummiyah, maskanah, ada mustaqafah, tidak ada saqafah. Kalau kopiah putih, ini Nabi, jubah Nabi, qamis Nabi. Apa Arab itu budayanya? La saqafata fil Arab. Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Arab al-arkan al-arba'ah al-i'timad, pilar 4 ini. Bangsa Arab hilang kemiskinan. Ada nasi yang enak semua masuk Arab, nasi kuzi, nasi bukhari, nasi mindi, nasi biryani, bisa ada nasi kabuli. Jadi kalau orang belum merasakan nasi Arab, belum merasakan enak di dunia ini. Hilang kemiskinan. Coba revolusi Nabi kayak begitu. Hilang kemiskinan, kemudian timbul apa yang disebutkan saqafah Arabia. Sampai sekarang orang dulu kalau belum haji tidak boleh kopiahan putih. Saiki malah ana pondok sing majibno kopiah putih seperti pondoknya anak saya. Ini karena saqafah Arabia, saqafah Nabawiyah kalau saya. Maskanah hilang, saqafah punya, ummiyah hilang. Dulu tidak ada bangsa Arab bisa nulis wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Jahalah hilang, kebodohan hilang. Tulisan sebelum ABCD yang timbul ada tulisan Arab karena ulama-ulama bangkit, pengarang-pengarang bangkit, sehingga tidak ada apa yang disebut tulisan selain Arab muncul. Inilah munculnya Nabi menghilangkan ummiyah, timbul karangan bahasa Arab. Sampai orang yang bukan bangsa Arab, Kiai Mahfud yang dididik dicermas, bisa menjadi ulama besar di Mekah. Semuanya adalah kembali kepada Kiai Mahfud. Kiai Nawawi Banten dididik di daerah nelayan. Mengapa bisa alim kayak begitu? Bukan itu, memang mafil awail, mafil awakhir. Apa yang pertama itu menjadi akhir. Bangsa Arab bodoh, bangsa Arab ummi. Kebodohan Arab itu mengapa hilangnya kok daripada bangsa Persia? Siapa yang pertama ngarang kitab Nahwu? Adalah Imam Sibawayh. Walaupun bahannya daripada Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengarang atau ada suatu kata-kata al-kalimatu ismun wa fi'lun summa harfun ja'a di makna. Tetapi diteruskan oleh bangsa Persia Imam Sibawayh, sehingga ada ilmu nahwu, sehingga sampai apa yang dikatakan wal panahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufham. Sebab dengan ilmu nahwu ini jenjang orang bisa tahu Quran. Siapa pertama kali mazhabil arba'ah? Bukan orang Barat dan bukan orang yang berbahasa Arab. Pertama adalah Abu Hanifah. La yatakallam bil Arabiyah wa la yatakallam wa innama huwa arafa bima yata'allaqu bil ilmi alladhi yutawassalu ila fahmil Quran wa ilmun. Jadi ini harus kita ketahui. Jadi saya ingat apa yang diwasiatkan oleh ayah saya, apa yang diajarkan oleh ayah saya. Saya ketemu Ansor kok jadi yang menjadi ketuanya kok orang Golkar, Nusron Wahid. Ini saya menjadi perhatian. Mengapa kok tidak dari PKB? Mengapa kok tidak dari P3? Kok dari apa?
Golkar. Jadi datang di rumah saya terus menerus. Apa itu akhirnya? Saya cekoi nyanyian ini. Ini dari saya. Ansor, ente jadi ketua Ansor. Ini harus dikembangkan nyanyian ini. Ini nyanyian pertama mempersatukan bangsa. Akhirnya dikemas itu dan dinyanyikan. Berarti di Surabaya memperingati Ansor. Saya didatangkan. Alhamdulillah. Saya perlukan walau usia saya sudah 92 tahun. Saya kuat-kuatkan ini. Jarang orang 90 tahun bisa datang. Ini dan kebetulan memang saya menginginkan hubbul watan minal iman ini dikembangkan. Sebab saya ketahui mendirikan negara Islam tidak mungkin. Saya mengatakan tidak mungkin. Sebab dalam hadis inna ural Islam in qata'at syai'an fa syai'an hatta lam yabqa illa shalah. Ada hadis hatta lam yabqa illa zikrullah. Islam itu sendinya hilang. Apalagi setelah jatuhnya Khulafa Utsmani yang dimulai ada satu gap antara bangsa Arab dan bangsa Turki. Sebab Khulafa Turki itu Islam bener, tapi bukan bangsa Arab. Bangsa Arab banyak melawan. Saurah Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein, anaknya, putranya Syarif On, akhirnya mendirikan negara Hijaz. Sekarang tinggal Urdun. Apa yang terjadi di Maroko adalah dari golongan-golongan Al-Hasani. Apa itu? Kesemuanya Al-Hasani mengikuti Perancis dan Al-Husain mengikuti sekutu. Jadi melawan kawan sendiri Utsmani. Jatuhlah Khulafa Utsman dan berdirilah negara Hijaz yang asalnya negara Hijaz itu dari Mekah, Hijaz, Mekah dan Urdun. Sekarang tinggal Urdun. Dan dulu negara apa yang disebut Al-Hasani sekarang tinggal Maroko. Apa itu? Sampai sekarang kita mengetahui dua-dua itu menjadi pintu Yahudi. Oleh karena itu saya menghendaki supaya hubbul watan ini benar-benar untuk siapa tahu. Sebab ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kembangkan hubbul watan itu adalah wajib. Hadisnya minal iman. Gak tahu itu hadis, gak tahu. Tapi Nabi ternyata bangsa Arab, asalnya bodoh, buta huruf, gak punya budaya, miskin, terentas ke semuanya itu. Kemiskinan bangsa Arab setelah Nabi menjadi kaya, menguasai Khaybar, menguasai daripada bekas kampung Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian tidak ada orang yang kaya Nabi, menyembelih unta sampai 70 wakila 27. Itu kesemuanya menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah pelopor hubbul watan. Jadi hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis yang dikatakan ikrari, takriri. Jadi menurut pekerjaan Nabi itu terang membesarkan bangsa Arab sampai sekarang. Itu adalah Nabi yang asalnya pilar kebodohan 4 ini menjadi pilar 4 kemajuan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Indonesia harus kita entaskan. Walau bangsa Indonesia ini termasuk negara yang mayoritas Islam, kita harus jangan sampai mengiblat Arab. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta.
kita harus benar-benar mengikuti Nabi, menjunjung bangsa Arab dan mengembangkan Islam. Jadi kapan kalau ada religious nasionalis, kapan nasionalis religious? Walau ini kecil hubbul waton, tetapi berkhidmah kepada bangsa dan berkhidmah kepada kiai-kiai, mengembalikan kiai-kiai ini supaya menjadi kiai yang satu, berbeda tapi podo tapi berbeda. Tidak ada sifat podo berbeda podo kecuali manusia. Manusia itu 360 anggota badan, nggak ada yang sama, fungsinya berbeda-beda. Jadi hubbul waton ini kita berkhidmah kepada agama dan kepada bangsa, sehingga insya Allah saya yakin, ainul yakin, bangsa Indonesia ini menjadi imam. Tidak ada negara yang paling banyak sembahyang kayak Indonesia, dan menunjukkan bahwa akhir zaman ini jangan mendirikan Darul Islam, sudah habis. Kalau ada Darul Islam ya irhabi, teroris kayak ISIS dan lain-lainnya. Kita sama dengan Nabi, jadi religious nasionalis apa? Religious. Sehingga dengan ini kita terus saja, belum tentu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Belum tentu. Apa yang diberikan oleh Allah lain daripada yang lain. Nabi diutus supaya menjuangkan ilmu. Tapi mengapa kok tidak dari orang Arab pertama? Kok dari orang Persia, Imam Sibawayh? Ilmu ma'ani bayan bada, mengapa tidak dari Mekah? Kok dari Jurjan? Jurjan adalah tempat daripada yang dekat Mongol. Jadi dia lebih utara daripada Tus, daerahnya Imam Ghazali. Ini ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Dan segala apa yang direnungkan oleh Nabi itu memang kehendak Allah, dan Nabi tawakal kepada Allah. Tidak ada kayak Nabi. Waktu Fathi Makkah, toh Muhammad itu dari Bani Hashim, keluarga Bani Hashim. Tapi mengapa Ba'da Fathi Makkah ketemu mertuanya Abu Sufyan? Apa kata Sufyan? Ya Muhammad, assalamtu ala salah. Muhammad, aku Islam 3 syarat. Tanta tazawwaja binti, kau harus kawin anakku. Maka sudah dikawin. Sayyidah Romlah itu istri Nabi. Tapi anta tazawwaja binti, yang dimaksud kau kawin anakku, aku harus menghormati. Wong aku mertuamu. Kok perang terus karo aku? Anta tazawwaju binti wa anta ja'al amra ba'daka li, aku beri kekuasaan. Ini Abu Sufyan. Anta tazawwaja binti wa antara al-amra ba'daka li. Masih ada tambahan lagi. Masih ada tambahan lagi 1, 3. Sampai Nabi membesarkan Abu Sufyan. Man dakhalal masjid wa huwa amin, wa man dakhala dar Abi Sufyan wa huwa amin. Ini menunjukkan, dan tidak itu kenyataan. Siapa yang diserai gubernur pada Attab bin Asid Bani Umayyah? Siapa yang diserai menjadi katib Jurutul Sos Nabi? Muawiyah Bani Umayyah. Semua sahabat-sahabat dihentikan, tinggal Bani Umayyah. Sayyidina Ali ingin menjadi juru kunci Ka'bah saja. Turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa akhadha Rasulullah al-miftah min Ali wa
wa sallama ila Bani Syaibah. Itu kelompok Bani Umayyah. Ini kesemuanya. Apa itu terjadi? Akhirnya kelihatan begitu. Tapi nggak ada sahabat yang mendebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kebesaran Islam ini kehendak Allah dan menurut perintah Allah. Kebesaran Islam dari Bani Umayyah. Islam itu tidak ada pikir. Islam mesti mempunyai amat. Kalau ada orang Islam kawin 4 tidak ada apa-apa. Sekarang 2 saja kiai didobrak, apalagi lain kiai. Ini Allah. Sampai saya ini terus terang, saya mempunyai ijazah khusus, tidak akan saya ijazahkan orang lain. Saya zikir itu 21. Sebab ada kekuatan dulu orang Islam itu istrinya 4, amannya 17. Jadi 17 dengan 4 berapa? 21. Itu zikir khusus saya ini. Tidak akan saya lemparkan kepada orang yang lain. Ya. Oh ya. Ini Allah. Jadi Islam itu ya'izu walillahil izzat wali rasulihi walil mu'minin. Apa itu? Sesudah Bani Umayyah jatuh di Spanyol, Aspania, ganti kekuasaan Perancis. Apa itu terjadi? Pertama kali orang Barat masuk ke Amerika Columbus, yang akhirnya mulai daripada itu orang Islam merosot sampai sekarang ini. Bangsa Indonesia yang menjadi imam, nggak ada imam Muslim kecuali bangsa Indonesia. Semuanya orang Arab tidak bisa rukun. Tahsabum jami'ah wa qulubuhum syatta. Minyak diserahkan orang Arab. Mengapa? Orang Arab kok miskin? Tidak ada minyak yang banyak kayak Afghanistan. Mengapa malah ramenya kayak gitu? Tapi Indonesia ini alhamdulillah, tadi oleh Bapak Kiai yang pidato nasional tadi itu saya hargai sekali. Inilah pokok daripada, insya Allah saya yakin, yakin kalau sudah ada persatuan religius dan apa nasionalis dan religius. Jadi jangan sampai seperti sidang konstituante dulu. Beda, yang Islam NU dengan Masyumi PSI Parti, yang lain dengan PNI dan apa PKI. Ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Sekarang kita bangun mulai, siapa tahu amanat daripada Allah, daripada yang muda-muda ini kan bagian muda-muda, betul enggak? Ini yang akan membawa nanti. Sama dengan siapa mempersatukan Indonesia pertama kali? Ayah Pemuda, Sumpah Pemuda tahun 20 berapa? 8. 28 akhirnya proklamasi tahun 45. Berapa tahun? 17 tahun. Itu. Dan menjadi 17. Oleh karena itu Garuda Pancasila 17. Sama dengan NU. Jadi NU ini yang saya harapkan ini. Tidak ada kayak Garuda Pancasila kecuali NU. Tidak ada. NU 17. Karena Nahdlatul Ulama itu hurufnya 11. Hitung saja. Dibaca 6. 11 dengan 6 itu berapa? 17. Nah, 17 rukun sembahyang itu juga 17. Rakaatnya juga 17. Sama dengan Pancasila. Garuda itu 17. Kemudian yang pokok 8. Sebab surga itu pintunya 8. Jadi 8. Dan NU mempunyai tali yang 8. Itu supaya memimpin umat NU ini yang longgar. Jangan sampai keras-keras. Kalau singset ketekeken. Nah, jadi 8. 4, 5 bintangnya 4 dan apa?
4 dan 5. Dipilih bintang yang 5. Sebab bintang yang 5 ini merukunkan semua umat beragama. Apa itu arti 5? Arti 5 harus menghormati sesama umat manusia. Dia hormati. Kedua, menghormati semua menghormati semua umat manusia. Kemudian daripada sesudah itu menghormati, memberantas perzinaan di dunia dengan melalui perkawinan menurut agama masing-masing. Kemudian daripada itu menghormati akal. Dan nomor 4 menghormati jiwa. Jadi membunuh tidak boleh, menganiaya tidak boleh. Kelima, menghormati hak milik umat masing-masing. Jadi timbul hukum macam-macam itu dari yang kelima ini. Jadi 5 bintang 5 ini adalah pelajaran umat Islam yang sampai walau beda agama tidak menjadi apa-apa. Sebab perkawinan itu menurut agama masing-masing dan semua milik dihargai. Dan insya Allah nanti siapa tahu. Sebab enggak ada orang memikirkan siapa tahu Islam itu besar kok karena Bani Umayyah. Ya, Khadijah sendiri itu termasuk golongan Bani Umayyah. Karena Khadijah mempunyai istrinya, kalau enggak sakit lakinya dulu sebelum Muhammad itu juga Bani Umayyah. Dan Khadijah mempunyai Halah mempunyai anak istri Abul As anak Halah misanan sendiri dikawinkan oleh Sayyidah siapa? Zainab mempunyai anak Umamah mempunyai anak istri 2, tidak dicatat karena istri-istri. Ini tapi lain daripada Sayyidina Sayyidah Fatimah. Jadi yang beranak Nabi itu hanya 2, Zainab dan Fatimah. Fatimah mempunyai anak yaitu Nabi kawin dengan Sayyidah Khadijah mempunyai anak siapa? Fatimah mempunyai anak Hasan Husain. Tapi yang lain enggak dicatat. Sayyidah Fatimah mempunyai anak Ummi Kalsum. Masih kecil dikawin oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar enggak punya anak karena belum sampai belum balik sudah. Kemudian dikawin oleh On, mempunyai anak banyak. On dikawin oleh adiknya. Dan dikawin lagi oleh seorang namanya Abbas. Itu anaknya banyak. Jadi tidak ada anak banyak kayak anak Ummi Kalsum binti Fatimah Az-Zahra. Tapi sudah tidak nasab bintu bintin. Sebab orang Arab itu enggak cocoknya saya sendiri sama banuna banu abnaina wa banatuna. Banuhunna abnaur rijalil abaidi. Wong aneh anak wis tuwa kok janggep wong liya. Nah, idza kan kunna naqtatil arab halakna. Ini wailun lil arab min syarrin qad tarab qadin kharama iramu ya'juj wa ma'juj. Saya kira ini cukup. Mudah-mudahan saya mendoa, mudah-mudahan ini walau tidak kita duga dari anak muda, siapa tahu nanti bisa membesarkan religius nasionalis religius. Kalau dulu Islam tok dengan nasionalis sama komunis pada dulu PKI dan PNI, sekarang ini barangkali inilah harinya kita sampai akan dirubah oleh Allah. Hubbul watan minal iman, kulluna lil watan lil ula lil alam. Sekian, wallahu ta'ala ya. Zikirnya itu pasti. Sebab akhir zaman itu ma baqiya illa zikrullah. Sebab zikir itu pokoknya sembahyang. Jadi apa kata Nabi Musa?
Yaitu sholat itu zikir itu apa? Qur'annya itu. Sholat itu zikir, pokoknya zikir itu ada sholat. Sholat itu zikir, dan sholat itu sama 17, 8, 4, 5. Rukunnya 17, rokakatnya 17, 8, sujudnya itu harus 8, karena anggota sujud yang lahir 7 dan ditambah hati 1, 8, 4, 5. Kita biat kepada Allah harus 4, 5. Jadi kalau malam Rebo itu harus apa? 4. Syahadat kan 4 kali, maghrib 4, isya 4. Besok harus hari ini hari apa ini? Hari Rebo harus 5. Subuh 1, maghrib 2, asar 2. Jadi sembahyang itu angka 17, 8, 45. 17-nya 2 karena sumpah pemuda. Rijalunal ghad, subhanunal yaum, rijalunal ghad. Ini hadis Jawa, hadis Indonesia. Kita ini rijaluna subhanunal yaum 28, rijalunal ghad 45. Jadi 28 sampai 45 17 tahun dan jatuh 17. Inilah 17, 8, 45. Faman lam yaf'ala lil arqab fala tasihhu salatuhu. Ilahuna wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.